Topik 6, alur ruang kolaborasi, mata kuliah, perancangan dan pengembangan kurikulum, implementasi pembelajaran dalam UBD, paradigma pembelajaran. Oleh kelompok 3, PPG Prajabatan PGSD kelas C Bandar Lampung, gelombang 1 tahun 2024 Universitas Lampung. Anggota kelompok kami, Anggit Paramitasari, Fitri Umaroh, Ira Halimatu Sa'diah, Lydia Berliana, Laras Nuraini Pratiwi, dan Uhti Masaul Husna. Materi pembahasan kelompok kami adalah pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Dengan 2 pertanyaan yaitu, yang pertama, kegiatan mana yang sering Anda lakukan, A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Pertanyaan yang kedua, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Kegiatan mana yang sering Anda lakukan, A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Menurut kelompok kami, dari daftar kegiatan tersebut, kami cenderung memilih kegiatan A, yaitu pembelajaran langsung untuk alasan sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, kebutuhan akan pemahaman yang konkret. Yang ketiga, penekanan pada keterampilan dan teknik diskrit. 1. Efisiensi dan efektivitas. Kegiatan pembelajaran langsung A. Cenderung lebih efisien dan efektif ketika tujuan pembelajaran dalam unit tertentu melibatkan item seperti fakta, pengetahuan diskrit, definisi, informasi yang jelas, dan hasil yang dapat diprediksi. Ini karena pendekatan langsung dapat membantu peserta didik memahami materi dengan lebih cepat dan tepat, serta memberikan panduan yang jelas dalam mempelajari konsep atau keterampilan yang spesifik. Materi selanjutnya yaitu poin kedua, kebutuhan akan pemahaman yang konkret. Ketika materi yang diajarkan terdiri dari informasi yang konkret dan dapat dipahami dengan jelas, pembelajaran langsung memungkinkan peserta didik untuk fokus pada hal-hal yang spesifik dan mudah dipahami. Hal ini dapat membantu mereka memperoleh pemahaman yang kuat dan mendasar tentang materi tersebut. Poin ketiga, penekanan pada keterampilan dan teknik diskrit. Jika tujuan pembelajaran melibatkan pengembangan keterampilan dan teknik yang memerlukan instruksi yang langsung dan terarah, maka pembelajaran langsung akan lebih sesuai. Ini memungkinkan guru untuk memberikan panduan yang tepat dan langkah-langkah yang jelas dalam mempelajari keterampilan atau teknik tertentu. Meskipun demikian, kami juga memahami bahwa pembelajaran terbimbing memiliki nilai penting dalam membangun pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prinsip, koneksi sistemik, abstraksi, dan kemampuan untuk menangani informasi yang berlawanan dengan intuisi atau anomali. Namun, untuk sebagian besar konten pembelajaran yang kami ajarkan pendekatan langsung sering digunakan karena kebutuhan akan pemahaman yang konkret dan efisien pembelajaran. Kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, untuk peserta didik kekinian, pembelajaran terbimbing atau kegiatan B mungkin akan lebih cocok dan sesuai dalam banyak situasi. Hal ini karena peserta didik kekinian cenderung lebih responsif terhadap pembelajaran yang memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif, berpikir kritis, dan menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan materi pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan serta materi pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru hendaknya adalah pembelajaran yang berpusat dan memerdekakan peserta didik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembelajaran terbimbing lebih cocok untuk peserta didik kekinian. Yang pertama, pemahaman konsep dan prinsip. Peserta didik kekinian cenderung lebih tertarik pada pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prinsip dibandingkan dengan fakta-fakta atau informasi yang konkret. Pembelajaran terbimbing memungkinkan mereka untuk menjelajahi konsep-konsep ini dengan lebih bebas dan membangun pemahaman yang lebih mendalam.
Yang kedua, fleksibilitas dan adaptasi. Peserta didik kekinian sering memiliki kebutuhan dan minat yang beragam. Pembelajaran terbimbing memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan minat individu serta memberikan ruang untuk eksplorasi dan kreativitas. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah kompleks. Dunia saat ini penuh dengan tantangan dan masalah yang kompleks. Pembelajaran terbimbing memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan strategi penyelesaian masalah yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ini dengan lebih efektif. Pemecahan masalah yang kreatif. Pembelajaran terbimbing mendorong peserta didik untuk berpikir secara kreatif dan inovatif dalam menemukan solusi untuk masalah yang kompleks. Ini sesuai dengan kebutuhan untuk mempersiapkan peserta didik kekinian untuk menjadi pemikir dan inovator yang terampil di dunia yang terus berubah. Solusi permasalahan. Masalah yang mungkin terjadi dari setiap pembelajaran di kelas tentu beragam. Oleh karena itu, guru harus mampu menyiapkan solusi atas kemungkinan masalah yang muncul tersebut. Menurut kelompok kami, solusi permasalahan yang telah dijelaskan yaitu bisa dengan cara mengidentifikasi tujuan pembelajaran, pertimbangkan karakteristik peserta didik, lakukan penyesuaian, dan yang terakhir adalah evaluasi yang refleksi. Baiklah, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu pembelajaran langsung yang kini diterapkan oleh kelompok kami sudah cocok dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sementara itu, untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan siswa kekinian, maka kegiatan pembelajaran yang kami pilih adalah kegiatan pembelajaran terbimbing. Dari kedua pembelajaran ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan perkembangan zaman pada pendidikan Indonesia. Dan adapun saran yang kami harapkan dari presentasi kami pada kesempatan kali ini yaitu bagi sekolah tempat kami PPL, kami mengharapkan koreksi dan masukan dari kegiatan pembelajaran yang kami lakukan. Bagi dosen, kami mengharapkan saran dan masukan atas pemaparan materi. Dan bagi teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan, kami mengharapkan inspirasi dan kreativitas dalam mengembangkan pembelajaran di kelas. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam PPG Indonesia. Senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga. Amin.